Selamat pagi semua. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai teknik MCP yang harus dipunyai oleh sales property supaya peluang closing jadi meningkat secara signifikan. Jadi, saya banyak sekali mendengar di lapangan bahwa sebetulnya salah satu hambatan closing adalah pada waktu kita sudah survei dengan klien, dan di mana klien itu sudah mulai itu mengajukan keberatan demi keberatan. Nah, maka dari itu dibutuhkan yang namanya teknik menghadapi keberatan-keberatan dari klien itu. Oke, next, Rega. Nah, jadi gagal closing biasanya terjadi pada saat klien menyampaikan keberatan terhadap penawaran kita. Jadi seringkali kita itu traffic sudah ada, respon kita sudah dapat, klien sudah survei, dan kita kelihatan sangat sibuk di dalam antar buyer ya. Jadi kan seringkali saya tanya sama marketing, oh ya saya lagi antar buyer Pak, saya antar buyer, tetapi nggak closing misalnya. Nah, jadi salah satu penyebabnya adalah pada waktu klien itu menyatakan keberatan, ya kan, objection. Wah, saya tidak suka nih dengan rumah ini. Ya bagus sih lokasinya, cuma masalahnya kok dapurnya kekecilan. Nah, seringkali kita sebagai agent itu nggak bisa memberikan solusi, jadi nggak bisa menanggapi keberatan itu, sehingga akhirnya klien itu nggak jadi beli properti yang Anda tawarkan. Dia minta opsi lagi. Nah, bayangkan, Anda sudah nganterkan satu klien ini 10 properti dan selalu minta opsi. Nah, pertanyaannya sampai kapan Anda akan menyarikan klien ini? Ini tidak ada habisnya. Maka dari itu Anda butuh sebuah teknik yang saya sebut dengan teknik MCP. MCP adalah merubah cara pandang. Nah, ini Anda perlu supaya closing Anda itu tidak perlu sampai berkali-kali survei, cukup beberapa kali tembak langsung terjadi closing. Oke, next. Nah, jadi apabila klien menyampaikan keberatannya, maka teknik MCP atau merubah cara pandang dapat meningkatkan chance closing Anda. Nah, jadi kita harus bisa merubah cara pandang klien. Jadi pengalaman saya tadi, waktu itu saya ada seorang klien, dia sudah saya tunjukkan beberapa properti. Ada satu properti waktu itu dia suka. Waktu itu ada di Pakuan Indah kalau nggak salah. Nah, dia sudah suka, dia sudah melihat properti itu 2 jam bersama saya. Tetapi di akhir survei itu, dia bilang begini, Di, aku itu suka lokasinya, rumahnya juga suka, harganya juga masuk sesuai budgetku. Cuma aku nggak cocok, istriku nggak cocok. Loh, kenapa Pak? Kok nggak cocok? Iya nih, dapurnya kekecilan. Jadi cuma simpel karena dapurnya kekecilan, orang ini minta dicarikan opsi lagi. Waduh, saya pikir begini, ini saya carikan opsi lagi, saya kembali lagi ke nol. Padahal dia sudah melihat properti ini bersama saya 2 jam. Nah, terus kemudian saya lihat lagi dapurnya. Memang sih karena di-skat-skat, jadi akhirnya kelihatan kecil. Pada waktu itu saya melihat bahwa waktu itu kan musim konsep dapur terbuka, ya
Terus kemudian di belakang itu masih ada tanah kosong. Jadi saya memberikan solusi, Pak, Bapak lu ya, daripada keliling lagi. Ya kan, belum tentu juga cocok. Ini Bapak sudah cocok, cuma masalah dapur. Dapur saya bisa memberikan solusi. Ya kan, dapurnya Bapak bikin dapur terbuka, terus kalau memang masih kurang, mundurkan lagi ke belakang. Akhirnya dia pikir-pikir, oh ya masuk akal. Coba besok saya lihat lagi, tak bawa kontraktor saya. Akhirnya besok dibawa kontraktor, deal. Nah, jadi yang biasanya sering terjadi, saya pada waktu itu juga sering terima curhatan dari agen-agen yang senior. Mereka selalu begini, begitu klien nolak, contoh kayak tadi, istri saya tidak cocok karena dapurnya kecil. Oke, baik Pak, saya akan carikan dapur yang sesuai dengan itu. Akhirnya Anda akan carikan lagi dan artinya prosesnya kembali lagi dari nol. Kalau Anda melakukan itu terus, setengah mati Anda mau closing properti, apalagi secondary. Oke, next. Nah, bagaimana teknik NCP digunakan? Oke, next. Jadi apabila klien menyampaikan keberatan mereka, apa yang harus kita lakukan? Next. Jadi pada waktu klien menolak, menyampaikan keberatan, wah rumahnya kemahalan, ya kan. Terus kemudian lokasinya begini. Nah, tapi sekali lagi Anda harus melihat sinyalnya dulu. Apakah sinyalnya ini orangnya sudah suka, 70% suka, 30%-nya masih ada kerikil-kerikil kecil, atau tidak suka sama sekali. Kalau tidak suka sama sekali, nah itu agak susah. Tetapi kalau dia sudah menunjukkan ketertarikannya dia, seperti saya bilang tadi, cuma masalah-masalah dapur. Nah, hal yang pertama Anda lakukan apabila klien nolak, diterima dulu keberatannya. Jangan langsung berargumen. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena seringkali agent itu pada waktu klien sudah nolak, dia langsung berargumen mendefense bahwa rumah itu cocok. Karena kalau Anda langsung berargumen, klien itu akan mendefense kembali. Dia itu akan memberikan defense-nya. Karena orang itu pada prinsipnya, dia itu nggak mau kalah. Itu prinsip manusia. Jadi biasanya pada waktu klien mengajukan keberatan, kita terima dulu. Oh ya, baik Pak, dicatat. Anda seolah-olah membawa catatan. Oke Pak, saya note dulu, ya kan. Nanti pada waktunya Anda bisa menyampaikan counter argumennya. Oke, next. Nah, take note dan gali lagi kebutuhan klien. Coba dipikir mengenai keberatan klien dan pikirkan counter argumennya yang bisa diterima oleh klien. Dan gali lebih dalam kebutuhan klien. Jadi misalnya tadi, oke, dapurnya kekecilan. Oke Pak, dapurnya kekecilan. Jadi ibu suka masak ya? Iya, istri saya itu orangnya suka masak. Jadi kalau masak dia butuh plong, open space. Oke Mbak, saya note. Tetapi tadi Bapak bilang lokasi oke ya Pak ya? Oke, cocok. Deket sekolah anak saya. Oke. Harga gimana Pak? Harga cocok, gak mahal. Oke, jadi keberatannya betul cuma masalah dapur. Betul. Nah, ya kan. Jadi Anda tidak perlu mengcounter argumen dulu. Anda ini dulu, checklist dulu. Ya kan. Jadi dari sekian banyak kemauannya dia, kira-kira berapa banyak yang sudah masuk kriteria dan apa yang belum masuk kriteria. Anda take note semua. Oke? Next. Nah, terus kemudian apabila tadi katakanlah dari 10 kriteria yang klien minta. Terus kemudian dari 10, 9 itu sudah masuk kriteria. Cuma tinggal 1. Dapurnya kekecilan. Nah, jadi apabila hanya itu, nah kita ambil nada yang lebih rendah dan mulai sampaikan counter argumen kita. Ambil momen.
dan baca sinyal untuk mulai menyampaikan counter argumen yang Anda sudah siapkan terhadap keberatan klien. Jadi Anda sudah yakin nih, orang ini sebetulnya dia sudah senang. Cuma tinggal satu kekurangannya, dapurnya kecilan. Jadi ini cara menyampaikan kita. Baik Pak, tadi kan saya sudah note semua. Lokasi oke ya Pak ya, harga juga oke ya. Terus kamar tidurnya tadi sesuai ya, ada 4 kamar tidur, plus 1 kamar pembantu. 3 atas, 1 di bawah. Cocok kan Pak, karena yang di bawah Bapak kan punya orang tua yang sudah umur, jadi kan Bapak menempatkan di bawah. Betul. Terus kemudian dekat dengan sekolah anak. Oke, setuju. Terus kemudian enggak jauh dari tempat kerja Bapak, betul ya Pak? Betul. Cuma satu itu di kekurangannya dapurnya kecilan. Baik Pak, Pak boleh saya ngasih solusi Pak terhadap dapur Bapak? Oke, silakan. Sebetulnya dapur ini sekarang itu banyak konsepnya open space. Dan saya lihat di belakang itu ada space yang cukup terbuka untuk Bapak bisa expand. Betul ya Pak ya? Wah, jadi sebetulnya daripada Bapak cari ulang, kenapa enggak Bapak renov aja dapurnya supaya sesuai dengan keinginan Ibu. Nah, biasanya klien akan diam sebentar. Terus kemudian dia mikir, dia akhirnya bisa menjawab, oh ya betul, kamu bisa ngasih solusi kepada saya. Nah, jadi langkah ketiga itu sampaikan counter argumen, tapi kita enggak usah masuk ke dalam perdebatan. Ambil nada yang lebih rendah, terus sampaikan argumen kita dengan tertata rapi. Oke, next. Terus kemudian, jangan pakai satu fakta di dalam counter argumen Anda. Be kreatif di dalam membangun dan mengembangkan counter argumen berdasarkan pertanyaan yang sudah kita gali dari klien. Jadi biasanya nih, klien begitu di debat, contoh kayak tadi dapur kekecilan, kita sudah memberikan solusi. Terus kemudian klien defense lagi, wah Di, ya kamu solusimu bagus, cuma masalahnya saya kan harus keluar dana lagi. Nah, kita harus berpikir kreatif. Oke Pak, Bapak memang harus keluar dana lagi Pak, saya setuju. Oke, tetapi pengalaman saya Pak, kalau cuma ngerombak ini, itu harusnya nggak mahal. Dan lagi pula, rumah yang Bapak beli, itu yang paling murah di daerah ini. Nah, jadi kita harus menyiapkan beberapa fakta untuk pelan-pelan membuild counter argumen kita. Jangan pakai satu fakta aja, ya kan? Kadang seringkali agent itu tidak kreatif. Dia hanya pakai satu fakta. Jadi satu fakta begini. Jadi klien begitu menyampaikan lagi, dia ngomong gini, iya Pak, tapi kan Bapak sudah senang rumah ini. Bapak renov aja lah. Loh iya saya, tapi keluar dana. Nggak apa-apa Pak, keluar dana. Jadi seolah-olah nge-push kepada klien. Tidak tenang. Akhirnya klien merasa bahwa oh, agent ini itu cuma pengen closing. Dia tidak memikirkan saya. Nah, itu yang terjadi apabila Anda terlalu nge-push. Anda tidak pintar membangun sebuah counter argumen yang cantik. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi maka dari itu sebetulnya kita harus berpikir tenang. Membuild keberatan klien, terus kemudian kita bangun counter argumen kita yang konstruktif dan bisa diterima oleh klien. Oke, berikutnya. Pakai teknik agree dan disagree. Saya setuju sekali dengan Bapak. Tetapi, bla 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 bla. Jadi dengan teknik ini kita menempatkan Anda, klien akan menempatkan Anda sebagai partner daripada orang yang mau ngambil duit mereka. Jadi kita jangan sampai masuk di dalam debat kusir. Jadi seringkali agent itu debat kusir karena kepengen closing. Jadi akhirnya keberatan klien di debat. Akhirnya klien mendebat lagi, Anda debat balik. Akhirnya apa yang terjadi? Gak jadi beli. Dia klien pulang, dia berpikir gini, wah orang ini nggak memberikan saya solusi, malah mendebat saya. Nah, itu yang juga bahaya. Jadi kita pakai teknik agree dan disagree. Nah, begini. Oke Pak, saya
tangkep Bapak kan kurang suka dengan dapurnya. Betul ya Pak ya? Oh iya, saya nggak suka dengan dapurnya. Oke Pak. Tapi kalau lokasi Bapak suka enggak? Oh, lokasi saya setuju dengan kamu Andi. Berarti Bapak agree ya dengan saya? Oke, agree. Terus ini kan juga dekat dengan sekolah anak Bapak ya. Jadi Bapak sebetulnya jalan kaki aja anak sudah bisa sekolah. Bapak setuju ya dengan ini? Saya setuju nih. Saya setuju sekali. Nah, jadi beberapa kali persetujuan. Terus yang terakhir, cuma Bapak tadi nggak setuju sama saya karena dapurnya kecilan. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Oke Pak, saya memberikan solusi. Kira-kira kalau solusi saya begini, kira-kira Bapak agree nggak? Setelah dia berpikir, dia bilang, oke, masuk akal. Nah, itu bisa terjadi closing. Ya kan? Nah, jadi kita sebisa mungkin di dalam menghadapi survei klien, ataupun kalau primary kita menghadapi keberatan orang, kita harus tenang. Jadi saya ilustrasikan begini. Teman-teman saya yakin pernah main badminton, ya kan? Pernah enggak pada waktu kita menghadapi seorang lawan, orang ini di smash, nggak mati-mati. Nah, apa yang terjadi? Nah, jadi kita harus tenang. Kalau orang ini di smash itu nggak mati-mati, ya sudah santai. Di rally aja, di lob, di drop shot, main netting, terus di lob lagi, di smash lagi. Hanya seperti gitu. Tetapi kadang agent, karena dia itu pengen closing, akhirnya nyemes terus. Smash terus, tapi bola balik terus. Akhirnya yang terjadi apa? 10 menit smash terus, akhirnya tenaganya habis. Dan akhirnya juga tidak menang. Nah, jadi seringkali agent itu karena pengennya closing, jadi klien itu diserang terus dengan argumennya dia. Tapi akhirnya klien itu membalikkan terus. Dia counter terus. Counter memberikan objection lagi. Memberikan objection lagi. Suwi-suwi Anda capek. Dan klien pun capek. Dan akhirnya Anda batal closing. Nah, jadi ilustrasi saya, di dalam kita handling objection, itu kayak orang main badminton. Anda kalau pernah tahu orang pemain badminton yang saya suka banget, itu Lee Chong Wei. Dulu dia sempat nomor 1 dalam dalam permainan single. Anda nanti YouTube Google naik Lee Chong Wei permainannya. Dia itu orangnya santai. Jadi istilahnya tidak keburu nyemes. Jadi dia ngelob ke belakang, main netting, drop shot dan sebagainya. Baru kalau dia ada chance dia nyemes lagi. Nah, itu kehebatannya dia. Ya kan? Jadi dia sabar menunggu kapan orang ini bisa di-smash. Nah, itu ilustrasi saya mengenai handling objection. Oke, dari saya segitu, diturunkan aja. Oke, hari ini saya mengundang salah satu pakar properti di dalam menghandling objection. Jadi Pak Bambang Budiono, ini orang yang sangat hebat, karena bukan handling objection-nya itu bukan cuma lokal. Dia itu handling objection-nya luar negeri, ya kan? Terus terang saya juga bingung caranya. Gimana dia bisa handling objection dari orang yang dari awalnya nggak mau tiba-tiba bisa gesek. Oke, Pak Bambang, apa kabar Pak Bambang? Halo. Ya. Halo semuanya, thank you Undi. Semuanya. Nah, ini pakarnya handling objection nih, ya kan? Oke Pak, pertanyaan saya, kira-kira Pak, kan Bapak kan sering terima keberatan-keberatan klien ya di dalam istilahnya, terutama di dalam proyek luar negeri. Nah itu kira-kira teknik suksesnya atau cara Bapak supaya akhirnya klien dari nolak terus akhirnya beli gimana Pak? Silakan Pak Bambang. Oke, thank you. Yang pertama kalau saya pribadi, saya berpikir ini ya, masalah tidak pernah tidak ada. Jadi kalau kita berpikir masalah selalu ada. Nah, masalah itu biasanya kalau saya mempelajari malah. Jadi masalah ini justru sebagai masukan saya, justru suatu hal negatif itu harus jadi positif. Contoh nyata gini, saya waktu itu kan jualan di Johor ya. Ini kisah nyata yang 4-5 tahun lalu saya jualan Johor. Rata-rata orang bilangnya Johor itu kan banyak preman. Wah,
banyak tidak aman. Nah, itu selalu setiap kali ada klien pasti ngomongnya itu kata-kata pertama. Oke, karena saya nggak punya ini, saya tampung, saya belajar. Jadi kalau saya belajar, saya mempelajari, ternyata enggak. Saya cek di data, enggak. Buktinya apa? Saya cari-cari sendiri nih solusinya. Salah satunya jembatan. Terus buktinya saya ngalami, itu kalau long weekend, atau nggak usah long weekend ya, Sabtu Minggu aja weekend, itu jembatan tuh macet. Wah, berarti ini orang Singapura ke sana ini. Dan itu data, itu orang Singapura yang ke Johor. Saya bilang sama investor saya, Bu, Pak, kita lihat aja. Jembatan itu bisa 3 jam. Malah ada klien kita, memang pernah kisah nyata juga, klien saya itu di jembatan 3 jam. Saya juga pernah di jembatan 3 jam. Jadi itu saya ngomong lah, pertanyaannya, kalau Johor itu rawan, apa mungkin orang Singapura datang ke sana? Nah, itu mulai dia berpikir, oh iya ya, masuk akal lah. Jadi hal-hal ini yang memang semua project saya yakin pasti ada positif negatif, tidak ada yang sempurna. Ya, kita pasti ngalami lah. Project apapun, rumah secondary apapun juga sama, tidak ada rumah yang sempurna. Kalau orang, karena selera orang berbeda. Contoh lagi, ada orang bilang gini, wah enak di Singapura, dapat dari Johor. Saya nggak bantah. Saya pasti ngomong, loh iya dong Bu, enak Singapura, dari regone piro kali lipat ya kan, 10 kali lipat, 8 kali lipat ya. Tapi kan ini hanya selangkah Bu, Ibu dapat harga buat invest. Saya selalu bilang, ini buat invest, bukan buat tinggal. Karena ada level yang tertentu, dia merasa Singapura lebih bagus. Loh ya memang, saya nggak pernah membantah bahwa Singapura lebih jelek dari Johor. Enggak. Jadi, coba kan saya selalu bilang sama mereka, ini loh, buat invest lebih bagus. Singapura, saya kasih data. Perbedaan Singapura dengan Johor, di compare. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami ya, jualan properti, misalnya Royal Resident, atau misalnya Prambanan, di compare dengan properti yang lain. Lebih bagus, jadi ya, tapi harganya lebih mahal. Misalnya Citraland. Wah, Citraland lebih, iya memang, tapi harganya lebih mahal. Nah, kita, kalau saya pribadi, tergantung sudut pandang yang kita ambil. Saya cari solusi kelebihan produk ini apa. Intinya, kita harus menguasai produknya sih. Kembali lagi, produk itu harus menguasai, Jawa itu harus melontok ya. Karena banyak agent pingin jualan tapi nguasainya setengah-setengah atau nggak sampai detail. Gitu. Nah, itu akhirnya nanti begitu biasanya bisa nggak closing. Eman sih. Emannya di situ. Tapi jadi saya biasanya membantu klien gini, tadi malam. Ini kisah nyata tadi malam. Saya ada salah satu klien WA saya ini sudah pernah UTJ Spanyol, ya sudah pernah UTJ tapi dipending. Sampai sekarang dia belum bayar. Kemarin ngasih saya berita, Pak, Spanyol ini loh, orang Cina katanya di warning hati-hati invest di Eropa, ya kan? Terus setelah saya pelajari, saya baca-baca, saya bilang, ya hati-hati itu karena ternyata investnya di Siprus sama Malta, karena katanya ada kekhawatiran nanti akan ditolak. Saya bilang, loh, kalau di Spanyol aman, Bos. Saya bilang, kenapa? Karena di Spanyol tuh hukum, nah, karena saya mempelajari sampai detail, saya bilang, loh, Spanyol ini aman. Kenapa? Hukumnya di Spanyol itu hukum Perancis. Di Eropa itu banyak menganut beberapa hukum. Jadi kalau di Spanyol, apa yang kita beli di awal itu kekal. Siapapun tidak bisa merubah. Walaupun besok ada perubahan peraturan, kita nggak ikut berubah. Nah, kalau di Malta, memang betul ikut berubah. Nah, ini yang saya bilang, ya makanya investor jangan di Malta. Padahal saya juga jual Malta, saya juga jual Siprus. Saya bilang, ya itu optional, tergantung selera ya. Setiap orang kan berbeda tujuannya. Itu sih. Jadi memang customer selalu mencari-cari terkadang apalagi secondary nih bagi teman-teman. Api pun dia lelek no. Supaya harganya itu bisa diturunkan. Nah, itu sudah wajar lah, itu wajar. Makanya kita jangan terbawa emosi sampai kita nolak eman. Padahal dideketi terus ya namanya klien, wapi pun tetap diomong elek kok. Wis ono ae kok dicacati walaupun itu sudah sempurna ya. Tweety ae jadi gede ya saya. Nah, ya itu mereka berusaha narik harga supaya turun. Ya, wajar lah. Itu. Ya, itu mungkin. Oke. Baik. Nah, jadi tadi kan sedikit dari Pak Bambang. Nah, sekarang ini kan Pak, saya yakin kan pada waktu kita itu menghandle keberatan klien itu kan tidak mungkin istilahnya itu hanya satu objection aja. Kan beberapa objection. Nah, pengalaman saya melihat Pak Bambang ini, kalau dia bicara mengenai
apa itu, biasanya customer gathering luar negeri, itu bisa satu klien itu duduk 2 jam, 3 jam, yang awalnya nggak mau, ya kan, waktu itu di handle kita nggak mau dia. Terus kemudian di handle Pak Bambang 2-3 jam closing dengan proses segitu lamanya. Pak, bisa diceritakan, kira-kira klien itu apakah dia berdebat terus? Apakah Bapak juga menanggapi itu dengan berdebat juga, langsung berdebat, atau bagaimana Pak Bambang? Kok Nah, akhirnya klien itu mau OTJ? saya biasanya begini, saya menggiring pelan-pelan sih. Kalau klien, saya menggiring seperti Pak Adi juga info tadi, ya mungkin itu secara nggak langsung kita juga terapin, tapi nggak kelihatan. Jadi saya biasanya ngobrol-ngobrol kayak nyantai. Jadi mungkin terkadang saya bisa lama, terkadang bisa 3 jam, bahkan saya pernah 4 jam, 5 jam juga pernah. Jadi terkadang saya supaya kesannya itu nggak tahu ngepush, saya ada tali ulur. Kalau saya pribadi ada tali ulur. Jadi beberapa yang ngepush, ternyata kliennya akos. Ada yang kali gini, wes nanti tak pikir sih. Nah, gini saya nggak ngepush dulu. Saya ajak ngomong dulu. Biasanya saya ajak ngomong keluarga, saya ajak ngomong hobi. Saya selimurin dulu. Terus baru saya masuk lagi. Terus saya bilang, baru saya mulai tanya, Pak, apa sih kendalanya? Kan dia ngomong, wah ini jauh misalnya, contoh, apa jauh. Ya, mulai saya, ini lagi pendekatan lagi, pelan. Jadi saya masukin kendala dia apa, itu saya solusi. Karena biasanya orang kalau masih ganjel, suruh UTJ, nggak mungkin mau. Makanya saya biasanya cukup lama karena meyakinkan orang supaya opo sih aku harus beli. Nah, dan itu butuh proses karena terkadang nggak bisa saya harus orang bilang kayak preman langsung nodong. Biasanya mental, biasanya mereka pasti mikir, wah tak pikir dulu, tak runding dulu. Nah, sedangkan saya punya konsep, kalau klien sudah pulang 99% nggak akan closing. Atau kalau orang lihat rumah sudah seneng, kalau saya prinsip Isa harus closing karena begitu dia pulang itu diracun akeh. Pengalaman saya racun itu banyak. Contoh, kalau secondary, nanti pulang ngomong baik temen nih, atau agent property, pasti ngomong, wah larang, itu lah kok lebih murah, karena dia nggak jual rumah itu, pasti ngelak-ngelakan. Sama di primary, sama kita jualan misalnya properti A, karena agent yang lain, misalnya agent Braxton atau lain-lain, nggak jualan, dia pasti ngomong, properti itu elek, yang diapi propertinya dia. Nah ini, biasanya racun-racun ini, makanya saya biasanya, gimana caranya harus closing. Ini kisah nyata juga, saya pernah ngalami ya, waktu itu ada klien misalnya masih rundingan. Ini kisah nyata, saya lupa namanya Pak Agus. Waktu itu datang ke acara Sangrila, closing, dia bilang, Pak, saya ini guru dia biar anakku. Gak apa-apa, Pak. UTJ dulu. Pokoknya tak push, karena dia sudah seneng nih. Karena saya tahu dia sudah seneng, saya berani. Nah, dia UTJ, ternyata besok pagi jam 10 ngomong, Pak, tak batal loh ya. Anak saya nggak seneng Johor. Ini waktu kisah nyata. Terus saya bilang, karena dia sudah UTJ, saya bilang, Pak, kita ketemuan lagi ya, tak jelas no anaknya. Oh ya wis, ketemu di Excelsior HR. Saya masih ingat di Excelsior HR ketemuan, ngobrol-ngobrol sampai jam 4 sorean gitu. Mulai siang tuh sampai jam 4 sore, akhirnya anaknya lanjut. Oh ya wis, gak apa-apa. Karena yang disampaikan orang tuanya dengan yang kita sampaikan itu berbeda. Mungkin kita nyampaikan A sampai Z, papanya ceritain ke anaknya A, B, C, tok. Nah, akhirnya nggak closing. Tapi karena sudah UTJ, dia mau nemui saya. Ada kata kalau waktu itu belum UTJ, saya yakin dia nggak mau ketemu sama saya lagi. Anaknya pun nggak akan ketemu sama saya. Nah, itu salah satu prinsip saya, makanya kenapa kita berharap closing on the spot. Termasuk secondary, kalau orang itu sudah seneng, ya kita lihat ya, kita kayak tali urur ya. Kita kayak orang bilang main layangan, kapan waktunya narik, kapan waktunya ngelepas. Jadi, mungkin teman-teman bisa melihat, kalau klien ini lagi nggak bisa di-push, kita alihkan dulu, ajak ngomong dulu, nyantai. Biasanya saya ajak ngomong nyantai. Keluarga, anaknya berapa Pak? Ngajak ngomong dulu, nyelimut, nanti masuk pelan-pelan. Loh Pak, ini kebutuhan anak kamar satu-satu, apa ya Pak? Ya, masuk pelan-pelan, masuk lagi. Biasanya saya pasti masuk lagi. Tapi saya nggak akan nge-push setengah jam, 1 jam langsung ke itu terus. Karena orang biasanya boring atau bengkel ya. Kerasanya kita itu kayak tahu nge-push. Jadi, nyelimur sih. Kalau saya nyelimur sih. Nyelimur dulu dikit-dikit gitu. Ya, tapi selama ini kita membawa suasana ke mereka. Kita harus tenang, harus nyantai, ngakrapi. Jadi orang itu terbawa suasana kita seakan-akan itu kita membiak dia. Contoh nyata. Saya kadang-kadang bilang, Pak, kebutuhannya untuk apa? Saya biasanya tanya. Jadi waktu nyantai-nyantai ya, Bapak untuk invest, untuk pakai atau apa? Dan saya bilang, karena saya beda, Pak. Kalau Bapak invest dengan pakai kan tujuannya berbeda. Kalau invest,
mungkin bukan lihat kenyamanan yang nomor satu, tapi harga yang nomor satu. Dan bisa dijual lagi, itu nomor satu. Kalau Bapak untuk pakai, berarti kan Bapak lihat kenyamanan yang nomor satu. Nah, ini biasanya kita infokan. Jadi klien tuh merasa kita itu care sama dia, kita itu nggak asal dodolan ya. Kadang kan ada orang bilang, barang tuh kecap nomor satu. Nah, dan saya selalu menginfokan, kita selalu cerita bahwa kita itu bukan closing yang nomor satu, tapi kita adalah klien yang nomor satu. Itu saya biasanya nanamkan. Jadi klien itu tak saya giring, saya ajak ngobrol, saya kasih contoh-contoh. Pak, contoh luar negeri. Saya bilang, kalau Bapak buat invest misalnya, jangan beli Singapura. Saya biasanya, loh kenapa? Saya bukan nggak jual Singapura loh Pak, tapi saya bilang, saya untuk Bapak. Karena kalau Bapak beli Singapura bukan untuk invest. Kalau Bapak bilang untuk pakai, setuju saya. Ini ada klien juga beberapa minggu yang lalu cari Singapura. Saya tanya sama dia, buat apa C? Dia bilang buat pakai. Oh ya silakan, tak carikan. Makanya kemarin saya nyarikan, mungkin teman-teman di grup ada beberapa postingan Singapura. Itu saya nyari karena ada klien yang cari. Tapi kalau klien untuk invest saya nggak recommended. Jadi saya bersifat konsultan. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman di sini juga sama ya. Kalau saya berprinsip tujuan, bukan closing nomor satu, tapi membantu klien. Jadi tulus. Ketulusan itu mungkin orang akan terasa ya. Ketulusan itu terasa. Karena saya nggak pernah pribadi saya yang saya utamakan, tapi adalah klien. Jadi saya selalu tanya kebutuhan kliennya apa, saya akan membantu. Dan saya akan ngomong, elek-elek, api-api. Saya selalu ngomong fair, supaya klien itu tidak kecewa ya. Ya itu yang ketulusan ini yang mungkin Pak Adi pernah bilang sama saya, banyak orang itu bekerja dengan uang, bukan dengan hati. Nah ini yang terkadang mindset-nya mungkin kalau bisa Bapak Ibu dirubah. Terkadang kan ada contoh nih, properti BLT-nya gede, ya kan? Contoh kayak kemarin tuh ada ya, kita nggak sebut ya, saya mungkin teman-teman juga tahu hadiahnya BLT-nya mobil, ya kan? Tapi propertinya membahayakan, developernya membahayakan, saya nggak jual. Teman-teman kita di kantor HR tidak ada yang jual. Bahkan kemarin Erika datanya, kita bilang jangan jual itu, ya kan? Padahal BLT-nya mobil loh, wah BLT-nya keren. Tapi saya bilang kita jangan bekerja dengan uang atau komisi nomor satu, tapi hati. Yang penting kan klien itu happy, klien itu seneng, kepuasan klien itu ada. Ya ini tujuan saya ya. Jadi ya tetap duit itu penting sih. Saya nggak ngomong itu bukan berarti kita nggak dikasih komisi ya, ya bukan. Tapi komisi itu penting, tapi bukan segala-galanya. Bukan karena komisi kita rumah welek pun jual. Kasarannya lah. Developer nggak benar pun kita jual. Yang penting kita closing dapat BLT. Untuk bayarin bulat terserah. Nah itu kan nggak benar. Harapan saya mungkin kita lebih selektif lah. Ya itu kalau saya ya. Jadi bekerja dengan hati supaya klien itu seneng. Dan selama ini klien bisa deket sama saya karena kita apa ya sering sharing. Terus teman-teman mungkin kalau ngobrol sama klien, nah kedekatan itu penting. Itu sih mungkin Pak Andi. Oke. Wah, saya ngobrolnya juga panjang nih. Nah ini gini, tadi saya tangkap dari Pak Bambang. Tarik ulur, santai, dan kemudian nggak harus fokus kepada properti terus, bisa diselimurkan kepada keluarga dan lain-lain. Nah, kebanyakan dari agen properti yang saya tahu, jadi itu pada waktu klien menyampaikan keberatan, ngepush terus, Pak, segera Pak, DP Pak, kalau enggak besok harganya naik Pak. Pak, belian sekarang, enggak besok stok yang Bapak mau habis. Nah, terus begitu. Nah, tadi kalau yang Pak Bambang sampaikan itu berbeda. Dia lebih kepada nggak nge-push. Jadi kalau klien nggak mau, dia mundur selangkah dulu. Dia istilahnya tanya keluarga dan sebagainya. Nanti dari situ celahnya masuk lagi. Nah, Bapak masuk lagi itu melihat celah bagaimana kan? Bapak selimurkan, ngomong keluarga, terus masuk lagi pas gimana? Biasanya saya ngomong lagi itu saya kayak ada timing ya. Setelah ngomong-ngomong berapa menit, ngomong dengan keluarga, ngomong hobi, biasanya juga ngomong kerjaan. Kadang saya tanya, Pak, apa Pak kerjanya apa? Pas ini nyambung sedikit. Tapi ya yang penting, ya ini sama sini aja, jangan lupa kembali ke, orang bilang kembali ke laptop ya, kalau Tukul bilang, kembali ke laptopnya ini jangan lupa. Terkadang saya pun juga kebablasan, bisa sampai 20 menit, kapas cocok hobi ini, lupa kembali ke laptop ya kan. Nah, terkadang saya kembali ke laptopnya itu mulai ngelimur. Contoh kalau kita ngomong Johor ya, pas dia ngomong kerjaan, ternyata gini, loh Pak, ini juga cocok Pak, misalnya bisnisnya dia, buka cabang di Johor misalnya. Nah, mulai masuk lagi.
wah marketnya Johor gini-gini Pak, kita punya data. Makanya kembali lagi sih kita kuasai ya, harus kuasai produk itu, nggak bisa dengan apa ya, kulit luarnya, harus sama benar dalamnya. Di sana itu bagaimana. Nah, mulai masuk lagi saya. Terus terkadang juga kemarin saya apa ya, contohnya lagi properti Spanyol. Kemarin kliennya Bu Lina juga saya bantu, sama ceritanya awalnya negatif. Dia bilang, wah ini corona, saya nggak mau ngelanjutin ini. Ini ya apa saya ke bangsa sana? Ya saya ngajak ngomong santai. Karena di saat orang emosi, kalau saya push, hasilnya pasti jelek. Pasti nggak bagus. Karena orang emosi, hawanya banyak negatif. Negatif, saya suruh beli ya pasti nggak akan positif. Pasti jadinya negatif. Nah, jadi saya nyantekan dia dulu, ngobrol-ngobrol dulu. C, ya apa bisnis sekarang? C sekarang ya apa bisnisnya? Terus investnya di mana ya C? Mulai masuk. Terus kan dia ngomong, aku cari sewa, aku invest sih, kadang tak selimurkan. C, invest itu cari apa aja? Aku cari sewa yang tinggi. Oh, terus aku bilang, C, tapi Jakarta sekarang banyak yang kosong ya. Kan kalian kan dari Jakarta. Ini kalian dari Jakarta. Saya telepon cukup lama, 1 jam lebih. Hampir 2 jaman saya telepon kliennya Bu Lina. Terus saya ajak ngomong dia kan ngomong sewa. Terus saya selimuran, C, sewa di Jakarta dengar-dengar banyak yang kosong ya. Oh iya, sekarang ini banyak yang kosong, apartemen banyak yang keluar, kosongan bisa 50%. Nah, mulai saya masuk. Wah, ini Joy enak, C. Nah, di Spanyol, CC ke sewa itu sudah 10 tahun, 20 tahun. Pas dia sudah milih properti. Dan saya buka datanya dia. C, punya CC loh. Disewa orang sampai 2030 loh. Berarti 10 tahun CC sudah nggak mungkin kosong. Nah, mulai dia berpikir, oh iya ya. Terus dia ngomong, wah enak ya, kayak gitu ya. Loh iya, C. Ini 10 tahun CC sudah nggak bingung penyewa. Ada krisis, nggak ada krisis. Penyewa pasti ada, C. Nah, mulai, jadi apa ya, masuk pelan-pelan. Tapi waktu di saat dia emosi itu, saya langsung nge-push, sewa, kayaknya dia nggak akan nyambung. Karena, apa ya, emosi. Orang emosi kan, apa ya, penolakan ya. Istilah penolakan atau hal negatif. Jadi waktu saya ketelepon pertama kali pun ngomongnya nggak enak. Saya pun juga nggak, ya awalnya bingung. Waduh, tidak ngomong kok kayak orang ketus ya. Orang itu sudah nolak. Dia bilang, loh saya ini serius, tapi corona saya nggak bisa terbang. Kalau alasannya wakil. Jadi nolak tok isi. Terus malah saya bilang, C, ini kalau developer, wah ya udah, ini developer nggak cukup ngamuk-ngamuk. Karena intinya dia, karena corona, pinginnya dia itu nanti. Nah, cuma kan nggak bisa, developer kan mau ditahan sampai nanti ya. Kita ajak ngobrol pelan-pelan. Saya ajak ngobrol sampai anaknya, sampai bisnisnya apa, hobinya apa, tapi ajak ngobrol. Akhirnya ya, nyambung pelan-pelan dan arahnya masuk ke balik lagi. Yang properti kita jual waktu kan Spanyol, saya tahu kan sewanya long term. Jadi saya tariknya, saya cari ngobrolan mengarahnya ke sewa. Nah, dia tertarik. Memang dia terpancing akhirnya dia ngomong. Dia di di Singapura, dia punya, katanya, C beli Singapura buat apa? Wah, dulu murah, saya buat sewa. Nah, mulai masuk saya. Mulai sewa, masuk saya Spanyol lagi. Jadi on the spot. Dan syukur sampai kemarin dia responnya cukup positif, malah dia minta email, tertulis semua karena untuk suaminya dia mau cerita semua. Jadi responnya kan sudah terbalik. Dulu tuh dihubungi Bu Lili Spanyol, mungkin teman-teman kenal. Nggak diangkat, di WA nggak dibales. Jadi responnya negatif. Bu Lina juga WA nggak dibales. Jadi kita tuh bingung loh, ini mau apa sih? Tapi sudah UTJ loh, dia stol 5 juta. Dia stol 5 juta, tapi ngambang. Bu Lili WA nggak dibales. Terus, wah, saya telepon nggak diangkat kadang. Akhirnya ya itu, pelan-pelan. Sekarang malah dia yang respon sendiri. Dia respon Bu Lili, Bu, saya minta dong data-data Spanyol lah, mulai hidupnya. Jadi maksudnya, kalau saya ngambil suasana, suasana, kalau ketemu lebih enak sih. Mungkin kalau tatap muka, kan lebih enak, bisa kelihatan nih, orangnya lagi gimana. Kalau orangnya lagi galau, biasanya saya juga tanya, kalau follow up, saya tanya, Bu, ini lagi santai nggak? Kalau dia, oh saya lagi sibuk. Ada apa-apa? Sudah, lebih baik jangan. Walaupun kita punya waktu sedikit, nah saya, oh nggak apa-apa Bu, nanti aja lah. Pas sibuk santai-santai aja, kita telepon lagi. Nah, karena percuma ada waktu dia sibuk-sibuk, kita ngomong panjang lebar juga, kok nggak ada gunanya ya, menurut saya, malah miss semua, gitu. Ya itu sih, jadi ngambil jadi omongan kelihatan sih, mungkin teman-teman bisa ngerasain ya, dari orang lagi nyantai, atau orang lagi sibuk, atau orang lagi happy, kalau hatinya lagi nggak enak, sudah percuma saja nih sih. Jangan tipu siapapun, hasilnya negatif. Itu sih. Oke, nah ini jadi teknik yang luar biasa dari Pak Bambang. Jadi begini, jadi pada saat klien lagi
tekanannya lagi naik, dia lagi ini, Anda harus ngademkan. Jadi istilahnya nyelimuri. Orang Jawa ngomong nyelimuri. Ngomong yang lain-lain, Pak anaknya piro, wah anaknya lucu. Nah, akhirnya tekanannya turun. Nah, begitu tekanannya turun, kita pelan-pelan masuk lagi. Ya kan? Jadi jangan pas waktu orangnya tekanannya tinggi, Anda bilangnya begini, Pak, you nggak beli sekarang, besok habis nih. Wah, orangnya tambah nadanya tinggi lagi. Ya wes, Ya kan? gak jodoh pasti ya, gitu. Gak jodoh. Ya sudah gak jodoh. Makanya seringkali kadang ini mungkin yang jadi jawaban. Kenapa kok kadang Anda laporan sama kita, Pak, handphoneku atau WA-ku gak dibales lagi. Nah, ini mungkin alasannya ini. Oke, Pak, tadi kliennya Bu Lina nggak mau bales teleponnya dari Bu Lili Spanyol, terus tidak mau jawab WA-nya Bu Lina. Itu kira-kira gimana, Pak? Perlakuannya kok bisa akhirnya dia mau lagi sama Pak Bambang? Jadi awalnya saya masuknya juga awalnya saya pernah telepon sekali gak diangkat. Saya pernah telepon sekali, mungkin nomor gak kenal, gak diangkat. Terus saya WA juga gak dibales. Terus juga gak dibales. Tapi akhirnya saya bilang, C, saya bilang waktu telepon pertama kali, saya waktu WA C, saya mau memberikan solusi kepada CC. Jadi saya pertama kali masuk ke dia, saya bilang gini, C, saya mau bantu. Saya ini saya ini kan perantara dari developer Spanyol dengan customer di Indonesia. Nah, saya memberikan solusi, saya akan membantu CC memberikan solusi yang terbaik untuk CC. Solusinya apa? Contoh, saya bilang, sekarang kan corona, dia kan bilang nggak bisa terbang ke sana. Oke, C, saya sudah punya solusi, saya akan ajukan nih. Misalnya, CC tanda tangan di kedutaan semua. Nah, jadi, tapi CC juga sharing ke saya, nggak apa-apa. CC kendalanya apa? Ayo, kita cari solusi jalan tengah aja. Saya akan di pihak CC. Saya akan pasti bantu CC. Pasti kan saya akan bantu CC, bukan bantu ke developer. Jadi CC punya kendala apa, saya akan bantu menyelesaikan. CC akhirnya mulai dia terbuka. Dananya di Singapura. Dia bilang, Pak, dana saya itu di Singapura. Ya apa cara saya keluar? Saya bilang, C, internet banking. Nggak bisa, Pak. Internet banking Singapura nggak bisa segede itu. Waduh, saya juga bingung. Ya apa ini solusi? Saya bilang, gini aja, C. Bisa nggak kok CC dikit-dikit dulu, nambah-nambah 5 juta. Tak olor waktu ini, C. Sampai CC bisa ke Singapura. Nah itu masih make sense, Pak. Tak pertimbangkan sama suami. Tapi kalau Singapura saya dibuka, baru saya bisa ke Singapura. Oke, C. Tak bantu, tak ajukan. Jadi, CC ada punya kendala apa? Ayo, sharing ke saya nggak apa-apa. Saya akan fight ke developer. Nah, ini akhirnya mulai dia, ya itu mulai cerita panjang lebar, akhirnya mulai terbuka kendalanya apa gitu. Jadi orang ini dia sampai ngomong gini sama saya. Kan, nah mungkin Bu Lili waktu itu agak keras ya. Mungkin karena Bu Lili juga jengkel, kita nggak ada apa ya, nggak ada kelanjutan. Pada teman-teman sudah UTJ, loh 5 juta loh teman-teman. Harga 8M DP 5 juta kan berarti sudah hampir 10%. Tapi nggak ada kelanjutan. Mungkin Bu Lili WA justru jengkel, Bu Lili sempat ngomong gini. Maksudnya, Bu ini jadi nggak dong? Kalau nggak jadi ya udah ini kita mau jual. Jadi mau dikerasi gitu. Tapi ya orang jangan direken. Nah, padahal dia cuma ngomong masa gini, Pak, saya ini nggak serius, Pak. Dia sudah pernah di Berlin 1 hari tok. 1 hari, jadi pagi datang, sore itu sudah berangkat. Coba buat bikin lihat survei lokasi sama tanda tangan surat-surat semua. Jadi dia sudah tanda tangan semua. Dia bilang sama saya, Pak, kalau saya nggak niat, saya nggak akan Pak ke sana, Pak. 1 hari tok saya bela-belain Pak, sehari tok loh, klien. Nah, dari situ saya mulai berarti klien ini jadi niat. Cuma ada kendala apa nih? Yang mungkin dia nggak berani cerita ke developer atau malu atau apa, mungkin ya. Nah, akhirnya kita menjembati. Jadi saya ngomong sama dia tuh, C, saya ini perantara, saya ini penjembatan untuk customer dengan developer. Jadi saya CC punya masalah apa, saya akan bantu. Saya akan minta ke developer. Nah, mungkin dia sungkan ya. Dia mau ngolong waktu minta ngomong, tak bayar akhir tahun atau tahun depan kan, yo mungkin gengsi lah ya. Nah, mulai dia menjawab. Sekarang enak. Sekarang chat apa, happy. Bu Lili juga sudah mulai chat dibales. Itu. Jadi awal-awal sih mungkin agak keras ya, kita butuh sabar ya. Butuh ojo terpancing emosi. Terkadang kita kan orang ngamuk-ngamuk, kita terpancing ya, kita sabarlah sambil guyon-guyon gitu. Oke, ya, jadi ini sebuah teknik yang luar biasa sekali. Jadi istilahnya ini teman-teman harus belajar bahwa di dalam closing itu nggak perlu harus ngotot.
kita ya kayak ilustrasi saya tadi main badminton. Anda jadilah seperti Lee Chong Wei. Santai aja. Orang itu memang nggak bisa di-smash sekarang. Jangan di-smash terus. Percuma. Balik pasti. Lebih baik kita main santai, tanya hubungan keluarga, tanya kerjaan, tanya hobi, tanya anak. Di mana mereka itu akhirnya merasa Anda itu nggak cuma melulu mengenai bisnis, tetapi juga Anda itu bisa diajak santai, ya kan? Oke, jadi itu cara handling objection. Oke.